Katanya rusak IC-nya. IC apa ya? Jadi guys, pernah nggak sih kalian ke tempat servis dan katanya rusak IC-nya? Mau itu mati, mau itu enggak, mau itu nggak bisa dicas, atau apapun itu kerusakannya katanya di IC-nya. IC aja terus, IC apa sih? Jadi sebenarnya guys, IC itu ada banyak. Dari mulai IC power, IC CPU, IC charging, IC RAM, ICU in my room. Wow, kelewatan jangan. Tapi gak apa-apa, masuk tapi kelewatan. Ini room sini maksudnya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak IC yang ada pada Android kalian. Nah, ini dia guys 3 penyebab umum handphone kalian sering rusak di bagian IC-nya. Yang pertama, ada IC power guys, atau biasanya disebut PMIC. Nah, kalau misalkan kerusakan dari IC power ini kondisinya itu mati total guys, handphonenya benar-benar mati, di charger nggak bisa, dipencet power nggak bisa, pokoknya semuanya nggak ada arus sama sekali guys. Ini fungsinya untuk menyalurkan power pada handphone kalian ke seluruh komponen yang ada pada handphone kalian. Biasanya ini untuk membuat handphone kalian hidup secara normal. Kalau misalkan rusak, otomatis handphonenya mati. Penyebabnya apa? Yang pertama biasanya dari charger yang KW guys. Biasanya karena groundingan dari chargernya itu nggak betul, alias sembarangan. Otomatis ketika dimasukkan pada saat di charger, otomatis daya yang masuk itu nggak sesuai dengan kapasitas handphone kalian. Akhirnya IC power pada handphone kalian mati, yang membuat handphone kalian akan otomatis mati. Nah, selain dari charger yang KW, bisa juga dari overheat guys. Karena multitasking yang berat, buka aplikasi banyak tapi nggak di close-close, alhasil dia akan bekerja di latar belakang kayak, "Bang, tutup aku bang, aku capek." Tapi kalian nggak tutup-tutup guys, bayangin. Tapi selain itu bisa juga karena kemasukan air guys. Apapun itu cairannya guys, yang bisa mengakibatkan komponen elektronik kalian konslet. Nah, selain itu baterai juga bisa penyebabnya guys. Kalau misalkan baterai kalian udah boros, otomatis akan membuat power management kalian lebih besar. Akhirnya power manajemennya lemah dan membuat handphone kalian mati. Cara pencegahannya, yang pertama mungkin kalian jangan menggunakan charger yang KW. Bang, tapi di ini ada yang lebih murah, harganya 19.000, chargernya 50 watt. Silahkan pakai kalau handphone kalian pengen kena IC power. Nah, yang kedua ini ada juga yang umum guys, IC charger atau mungkin biasa disebut IC cas. Ciri-ciri kerusakan IC charger itu yang pertama, dia nggak bisa dicas sama sekali guys, nggak keluar ampere sama sekali, nggak masuk arus sama sekali. Terus juga ada yang bisa di charger tapi nggak naik-naik guys. Misalkan dari 25%, setelah dicas 1 jam tetap sama aja 25%. Dan tetap aja mau diganti pakai charger manapun itu tetap sama aja guys, nggak akan pernah ngisi dayanya karena IC chargernya yang rusak, bukan chargernya. Kenapa bisa umum? Karena ada beberapa sebab. Sama aja sih guys sebenarnya, dari faktor Sunda. Sabar. IC charger ini berfungsi untuk menyalurkan daya dari charger kalian ke handphone kalian. Kalau misalkan lagi di charger, otomatis daya yang masuk dari charger tersebar di handphone kalian. Sebenarnya sama aja fungsinya kayak IC power, tapi IC charger ini beda tugas karena jadi tameng pertama sebagai pelindung arus pada handphone kalian. Nah, kalau misalkan kayak gini rusak, sebenarnya ada kemungkinan nggak bisa dicas atau mungkin handphonenya ngecas tapi nggak naik-naik. Penyebabnya apa sih? Yang pertama, karena charger KW lagi guys. Makanya kalian jangan suka pakai yang KW-KW, walaupun murah tapi KW, ya nggak apa-apa. Gimana kalian aja lah. Nah, yang berikutnya sering lepas pasang charger guys. Baru di charger 5 menit udah dilepas terus dipakai. Udah gitu di charger lagi sambil pakai lepas lagi. Kayak gitu guys. Kamu kayak kalian kalau yang sering-sering gaming janganlah seperti itu. Kasihan HP kalian guys. Ayo, sering kayak gitu. Nah, yang ketiga ini umum terjadi guys. Ini tuh IC flash atau IC eMMC. Nah, sebenarnya di Android itu ada 2 macam guys. Ada eMMC, ada juga UFS. Jadi kalau misalkan eMMC dan UFS ini itu IC penyimpanan guys. Ketika IC penyimpanan ini rusak, biasanya gejala pada handphone kalian itu bootloop, terus mati total, terus juga stuck logo guys. Nah, IC flash ini atau IC eMMC ini fungsinya apa sih? Seperti yang tadi aku bilang, IC ini adalah penyimpanan pada handphone kalian, mau itu dari sistem ataupun dari handphone kalian sendiri. Foto, video, itu akan kesimpannya di IC eMMC. Ya, yang kayak ada varian 128, 256, 512, dan lain-lain sih guys. Nah, kalau misalkan IC ini rusak, otomatis nanti kalau misalkan diganti, data kalian hilang. Nah, kan nggak backup, data kalian nggak ada. Makanya nonton guys cara backup file Android kalian di Playfix. Nih, ada videonya di sini. Nah, penyebabnya apa sih? Yang pertama, karena memori kalian sering penuh dan nggak ada ruang sama sekali untuk sistem bekerja. Otomatis handphone kalian akan menyebabkan bootloop, terus juga stuck logo, terus juga mati total. Nah, ini kerusakan 3 ini bisa dari IC eMMC atau IC flash-nya guys. Nah, penanganannya seperti apa sih? Jadi kalian tetap harus nonton video Playfix. Hanya guys, bercanda santai. Jadi penanganannya, kalian jangan sampai memorinya kepenuhan. Harus ada ruang buat bernafas. Ibaratnya gini guys, ruangan sangat-sangat sempit, nggak ada ruang buat bernafas kayak, aku gak bisa nafas ini, sangat sesak.
Gak ada buat nafasnya guys, kasihan itu memorinya. Gimana? Makanya harus dikosongkan memorinya agar eMMC-nya bisa berjalan dengan normal. Ya, tapi bener guys, kalian harus tonton video playfix-nya itu ya guys, karena itu sangat penting buat handphone kalian. Nah itu dia guys, kenapa handphone kalian bisa mati total dan kena di bagian IC. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton, dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy, see you in the next video, and bye-bye. Shoo.